Pernikahanku dibatalkan oleh ayahku beberapa jam menjelang akad nikah. Ternyata ini alasannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya sudah menembus jendela kamarku, menyinari gaun pengantin putih yang tergantung rapi di lemari kaca. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Setelah sekian lama menanti, aku akhirnya akan menikah. Menjadi istri dari lelaki yang selama 2 tahun terakhir ini kunamakan masa depanku, Mas Rahman. Make-up artis sibuk memulas wajahku, menata rambutku, membungkus rambut hitamku dengan sanggul elegan. Aku sesekali mengintip ke cermin, tersenyum malu, membayangkan bagaimana Mas Rahman akan menatapku nanti di pelaminan. Ibuku hilir mudik di luar kamar, memastikan semua dekorasi dan hidangan tertata. Suara tawa dan obrolan dari para kerabat mulai terdengar dari ruang tamu. Semua terasa sempurna. Sampai akhirnya, ketukan pelan di pintu mengubah segalanya. Ayah masuk ke kamar tanpa senyum. Matanya tajam tapi basah. Wajah yang biasanya tenang kini tampak gelisah. Ada amplop coklat kusut di tangannya, dan langkahnya berat seolah menahan beban yang tak terlihat. Aku sontak berdiri, panik. Kupikir ada masalah teknis, atau mungkin ada tamu penting yang datang mendadak. Tapi saat beliau mengucapkan kalimat itu, dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Pernikahanmu dibatalkan, Dinda, katanya pelan. Suaranya serak, tapi jelas. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku tertawa kecil, gugup. Ayah, jangan bercanda, ini hari besarku. Tapi wajah ayah tetap tak berubah. Tak ada senyum, tak ada canda. Ia hanya menyodorkan amplop itu padaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop tersebut. Isinya setumpuk kertas, foto-foto, tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer dari rekening atas nama Rahman. Foto-foto itu menunjukkan Mas Rahman sedang bersama seorang perempuan, berjalan berdua di bandara, makan malam dengan ekspresi akrab, bahkan menginap di villa yang sama di Bali. Tangkap layar percakapannya lebih menyakitkan. Aku tetap cinta kamu, Liv. Nikah sama Dinda cuma formalitas. Begitu bunyinya. Hati kecilku seolah teriris berkeping-keping. Sangat sakit. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini kupeluk erat di depan. Air mataku jatuh satu-satu, lalu mengalir deras tanpa bisa kutahan. Gaun putihku masih tergantung, tapi hatiku sudah koyak. Maafkan ayah, nak, ucapnya lirih. Tapi ayah gak akan biarkan kamu menghabiskan hidupmu dengan lelaki seperti itu. Aku hanya diam. Suaraku tertahan di tenggorokan. Dalam hatiku ada amarah, ada luka, ada rasa malu yang membuncah. Aku membayangkan wajah para tamu, keluarga besar, para tetangga yang sudah datang dengan harapan menyaksikan kebahagiaanku. Apa yang harus kujelaskan pada mereka? Apa aku harus berkata bahwa pengantinku ternyata pengkhianat? Tapi saat kutatap mata ayah, aku tahu, keputusan ini bukan untuk mempermalukanku. Ini adalah bentuk cinta yang tak terhingga. Cinta seorang ayah yang lebih rela menanggung malu di hadapan orang banyak daripada melihat anaknya menangis setiap malam dalam ikatan yang penuh kebohongan. Hari itu, akad tak pernah terjadi. Meja akad yang sudah dihiasi bunga mawar dan melati dibiarkan kosong. Para tamu dibuat bingung, sebagian berbisik, sebagian memilih pulang diam-diam. Ibuku menangis dalam pelukanku, tapi tak menyalahkanku. Ia tahu semua ini bukan salahku. Sedangkan aku hanya duduk di sudut kamar, menatap bayanganku sendiri di cermin. Bukan sebagai calon pengantin,
tapi sebagai perempuan yang hampir menjadi korban cinta palsu. Hatiku hancur, tapi ada bagian kecil di dalam diriku yang bersyukur, karena aku masih punya seseorang yang rela menjadi tameng di saat semua orang ingin mendorongku ke jurang. Aku masih duduk di sudut kamar, masih mengenakan kebaya putih yang belum sempat diganti. Tanganku memegang tumpukan bukti yang baru saja mengubah hidupku. Foto-foto itu, tangkapan layar pesan-pesan mesra, semua terasa seperti mimpi buruk yang menolak usai. Wajah Mas Rahman dalam foto terlihat begitu santai, tersenyum di samping perempuan lain. Bukan aku, bukan calon istrinya, bukan wanita yang selama ini ia rangkul dalam doa dan janji-janji manis. Setiap gambar yang kutatap seperti belati yang menusuk dadaku lebih dalam, mengiris harga diriku sebagai wanita. Kenapa aku tidak melihat ini lebih awal? Kenapa aku terlalu percaya? Ayah duduk di depanku, tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu ia sedang berperang dalam dirinya. Perang antara rasa bersalah karena menghancurkan hari bahagiaku, dan rasa lega karena menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih besar. Ia menghela napas panjang, kemudian berkata lirih, "Ayah tahu kamu pasti hancur, tapi lebih baik kamu hancur sekarang daripada setelah sah menjadi istrinya." Suara ayah serak. Tangannya meremas tanganku yang dingin. "Ayah dapat semua bukti ini dari orang yang tidak ingin kamu tertipu. Ayah sudah selidiki beberapa hari terakhir. Dan saat ayah yakin, ayah tahu ayah harus bertindak meski itu berarti mempermalukan keluarga kita." Aku mengangguk pelan. Mataku sudah bengkak, pipiku basah, tapi amarahku masih membara. Bukan hanya pada Mas Rahman, tapi juga pada diriku sendiri. Selama ini, aku terlalu larut dalam euforia cinta. Aku terlalu terpukau oleh perhatian kecil, oleh kata-kata manis yang dilontarkan Mas Rahman. Aku ingat betapa sering ia menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Setiap kali aku menyinggung tentang mantan kekasihnya, ia selalu tersenyum kaku dan mengalihkan topik. Aku kira itu karena ia ingin fokus padaku. Aku tidak tahu bahwa ternyata masa lalunya belum benar-benar berlalu. Ia hanya menyembunyikannya, sementara masih menjalin hubungan diam-diam di belakangku. Aku mulai membaca ulang percakapan yang dicetak ayah dari tangkapan layar. Di sana, tertulis jelas bagaimana Mas Rahman berencana tetap menemui Livia, perempuan yang ternyata bukan sekadar mantan. Mereka bahkan berbicara tentang rencana masa depan bersama. "Aku akan tetap nikahi dia demi keluargaku. Tapi kamu tahu kan siapa yang aku cinta sebenarnya?" tulis Mas Rahman di salah satu pesan. Hatiku seketika mual. Jadi aku ini hanya formalitas? Hanya jembatan demi kehormatan keluarganya? Aku merasa seperti barang dagangan, dipajang cantik di depan semua orang, padahal di belakang, sudah dinodai oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dari luar kamar, suara-suara tamu mulai mereda. Beberapa tamu sudah mulai pulang, sebagian masih bertanya-tanya kenapa prosesi akad tidak juga dimulai. Aku mendengar ibu mencoba menjelaskan bahwa ada masalah teknis. Suara isaknya tersamar oleh suara musik pernikahan yang masih mengalun pelan. Aku merasa semakin lemas. Semua yang kupersiapkan selama berbulan-bulan kini berakhir sia-sia. Undangan, catering, dekorasi, gaun, riasan. Semuanya menjadi saksi dari pernikahan yang tak pernah terjadi. Tapi lebih dari itu, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku hampir saja menyerahkan hidupku pada laki-laki yang tidak mencintaiku sepenuhnya. Ayah sengaja tidak bilang dari awal, karena ayah tahu kamu tidak akan percaya. Ucap ayah, menghentikan lamunanku. Tapi begitu ayah dapat bukti ini semalam, ayah langsung putuskan. Lebih baik dihentikan sekarang. Lebih baik malu hari ini, daripada menyesal seumur hidup. Aku menatap ayah, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku menangis dalam pelukan beliau. Pelukan seorang ayah yang selama ini mungkin tak banyak bicara, tapi cintanya tak pernah setengah-setengah. Aku memeluknya erat, seperti anak kecil yang kehilangan arah, dan saat itu aku tahu, aku mungkin kehilangan calon suami, tapi aku masih punya ayah yang akan selalu melindungiku dari cinta yang salah.
Aku tak bisa tidur malam itu. Meski tubuhku lelah, mataku tetap menatap langit-langit kamar tanpa henti. Gaun pengantin masih tergantung di lemari kaca, menjadi simbol dari mimpi yang direnggut paksa hanya beberapa jam sebelum menjadi kenyataan. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Mas Rahman muncul di pikiranku. Senyum lembutnya, caranya memanggil namaku, cara ia menggenggam tanganku di setiap pertemuan. Semua kenangan itu kini seperti duri-duri kecil yang menancap satu persatu di hati. Tapi lebih menyakitkan lagi saat menyadari bahwa semua itu mungkin hanya sandiwara. Aku terlalu buta karena cinta, terlalu percaya karena harapan. Aku mengenal Mas Rahman 2 tahun lalu di sebuah seminar kewirausahaan. Saat itu ia tampil sebagai salah satu pembicara, pintar, tenang, dan penuh karisma. Setelah acara selesai, ia menghampiriku karena katanya tertarik dengan pertanyaan yang kuberikan. Dari situ semuanya mengalir begitu saja. Ia mulai mengirim pesan, mengajakku bertemu, dan perlahan-lahan, tanpa kusadari, aku membiarkan diriku jatuh dalam pesonanya. Ia tak pernah tergesa-gesa. Justru karena sikapnya yang tenang, aku merasa ia begitu menghargai proses. Ia bukan tipe pria yang mengumbar gombal. Tapi saat ia bilang aku wanita yang ia cari, aku percaya bulat-bulat. Betapa bodohnya aku. Terkadang, di beberapa momen, ada suara kecil di dalam hati yang mencoba mengingatkanku. Saat Mas Rahman sering tiba-tiba menghilang 2 atau 3 hari tanpa kabar dengan alasan pekerjaan. Saat ia menolak difoto bersamaku di acara keluarga. Saat aku ingin mengenalnya lebih dalam, ia selalu berkata, "Kita jalani saja dulu, Din. Semua butuh waktu." Dan aku, seperti perempuan yang mabuk cinta, hanya mengangguk setuju. Aku mengira ia hanya butuh ruang. Aku kira ia hanya berhati-hati. Aku tak sadar bahwa semua itu adalah celah-celah yang seharusnya kutelusuri lebih jauh. Tapi aku memilih menutup mata. Karena aku ingin percaya. Aku ingin kisah cintaku berakhir indah. Mas Rahman juga pandai mengambil hati keluargaku. Ia selalu datang membawa oleh-oleh kecil untuk ibu, dan tak pernah lupa mencium tangan ayah dengan sopan. Ia pandai bicara, mampu membuat siapapun merasa dihargai. Tapi ternyata, yang ia tawarkan hanyalah citra. Aku terlena oleh tampilan luar, oleh kemampuannya memperlihatkan versi terbaik dari dirinya. Aku bahkan sempat berpikir bahwa mungkin aku terlalu beruntung mendapatkan pria seperti dia. Lalu aku mulai mengabaikan suara hatiku sendiri. Aku mulai menormalkan semua keraguanku. Aku pikir itu hal biasa dalam hubungan. Padahal sesungguhnya, hati seorang perempuan tak pernah salah jika ia belajar mendengar lebih dalam. Kini, semua itu tinggal luka. Luka karena kebodohanku sendiri. Aku tak bisa menyalahkan siapapun selain diriku yang terlalu mudah percaya, terlalu ingin dicintai. Cinta, yang katanya indah, justru membutakanku sampai-sampai aku nyaris mengikatkan hidupku pada pengkhianat. Mungkin aku memang terlalu ingin dianggap sempurna, terlalu ingin memenuhi ekspektasi lingkungan dan keluarga. Usia 25 dan belum menikah sudah menjadi tekanan tersendiri di desaku. Aku takut disebut perawan tua, takut dianggap tidak laku. Jadi ketika Mas Rahman datang, aku merasa itu adalah jawaban dari semua doa. Tanpa tahu bahwa tidak semua yang datang adalah anugerah. Kadang, ia adalah ujian yang dibungkus manis. Aku menghela napas panjang, menatap jam dinding yang terus berdetak pelan. Setiap detik terasa mengingatkanku pada detik-detik sebelum semuanya hancur. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus menyalahkan diri sendiri. Ya, aku buta karena cinta. Tapi kebutaan ini telah membuka mataku lebih lebar dari sebelumnya. Kini aku tahu, mencintai orang lain tak boleh sampai membuat kita kehilangan logika, harga diri, dan intuisi sebagai perempuan. Mungkin aku hancur sekarang, tapi setidaknya aku hancur sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, rumah kami sepi. Tak ada lagi tenda, tak ada lagi kursi-kursi berhias pita putih.
Semua sudah dibongkar dan dibawa pergi. Yang tersisa hanya sisa-sisa kenangan tentang hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku. Aku duduk di teras, mengenakan daster lusuh dan secangkir teh yang sudah dingin di tangan. Udara masih dingin, tapi pikiranku jauh lebih beku. Lalu ayah datang, dengan langkah pelan dan senyum tenang seperti biasa, membawa sebuah bangku kecil dan duduk di sebelahku. Untuk beberapa saat, kami hanya diam. Tak ada kata. Hanya suara angin dan desah nafas yang terasa berat. "Sudah bisa tidur semalam?" tanyanya akhirnya. Lirih. Aku hanya menggeleng, memeluk lutut dan menunduk. "Masih berat, yah," jawabku jujur. Rasanya seperti aku dipermalukan di depan semua orang. Ayah mengangguk, tapi tetap menatap lurus ke depan. "Ayah tahu. Tapi lebih baik kamu merasa dipermalukan hari ini, daripada kamu dipermalukan seumur hidup oleh laki-laki yang bahkan tidak tahu cara menghargaimu." Suaranya tenang, tapi dalam. Kata-katanya menamparku dengan lembut, membuat air mata yang sudah kering semalaman kembali menetes perlahan. Ayah tidak memelukku, tidak menepuk pundakku, tapi kehadirannya di sampingku adalah pelukan terhangat yang tak perlu bentuk fisik. Aku tumbuh sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Ayah bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia jarang sekali menunjukkan rasa sayangnya lewat pelukan atau kata manis. Tapi caranya menjaga, caranya mengawasi dari jauh, dan caranya memilih diam saat hatinya sedang berperang, sudah cukup menunjukkan bahwa cinta ayah padaku tidak pernah main-main. Dan hari kemarin membuktikan semuanya. Ia lebih rela menanggung malu di depan keluarga besar, para tetangga, bahkan teman-temannya sendiri, demi menyelamatkanku dari bahaya yang selama ini tak kulihat. Saat semua orang sibuk memuji betapa beruntungnya aku mendapatkan Mas Rahman, ayah justru diam-diam menyelidiki. Ia tak terbuai oleh senyum manis dan kata-kata sopan calon mantunya. Ia mendengar instingnya sendiri, dan memilih percaya pada kenyataan. Aku tahu tak mudah bagi ayah mengambil keputusan seperti itu. Membatalkan pernikahan di hari H bukan hanya perkara memalukan, tapi juga menyakitkan. Bagi seorang ayah, melihat putrinya menangis di hari yang seharusnya paling bahagia adalah luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Tapi ayah lebih memilih melihatku menangis satu malam, daripada setiap malam dalam rumah tangga yang penuh dusta. Ia tak peduli apa kata orang. Tak peduli cibiran dari tetangga atau bisik-bisik keluarga besar. Ia hanya peduli satu hal, aku, keselamatanku, kehormatanku, harga diriku sebagai perempuan. Dan semakin lama aku merenung, semakin aku menyadari, ayah adalah satu-satunya laki-laki yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. "Kamu masih muda, Din," lanjut ayah. "Jangan jadikan ini akhir dari hidupmu. Kamu cuma salah pilih orang, bukan salah jadi manusia." Aku terisak pelan. Kata-katanya seperti obat yang menyembuhkan luka hatiku perlahan-lahan. "Ayah, kalau ayah nggak bertindak kemarin, mungkin hari ini aku udah jadi istri orang yang salah." Ayah mengangguk lagi, lalu berdiri. Ia menepuk bahuku sekali, lalu berkata, "Kamu anak ayah. Anak ayah nggak akan selamanya jatuh. Kamu bisa berdiri lagi. Dan kali ini, lebih kuat." Aku menatap punggung ayah yang perlahan menjauh, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku tersenyum. Tipis, tapi jujur. Karena kini aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya ayah, benteng terakhirku, yang berdiri saat aku jatuh, dan melindungiku saat dunia mengkhianatiku. Sejak pagi, suara-suara berbisik sudah mulai terdengar dari balik pagar. Meski pagar rumah kami tertutup rapat, aku tahu pasti, mereka berdiri di luar sana, tetangga-tetangga yang kemarin datang dengan dandanan rapi dan wajah bahagia, kini kembali dengan wajah penuh tanya dan mata penuh curiga. Aku sempat mengintip dari balik tirai. Beberapa ibu-ibu tetangga tengah berbicara dengan suara pelan, tapi gestur mereka cukup jelas. Menunjuk ke arah rumahku, menoleh ke kiri dan kanan, lalu menutupi mulut sambil berbisik seolah sedang menyebarkan kabar terpenting dalam hidup mereka. "Ya,
Pernikahan yang batal adalah hiburan termurah di kampungku. Aku menarik napas panjang. Rasa malu itu datang seperti gelombang, menyapu tubuhku yang sudah lelah. Bahkan sebelum aku sempat memulihkan diri, aku sudah harus dihadapkan dengan dunia luar yang penuh penilaian. Aku tahu, orang-orang tak akan peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanyalah satu, Dinda ditinggal nikah. Dinda gagal menikah. Dinda pasti ada salahnya. Mereka tak tahu betapa aku sudah dipermainkan. Mereka tak tahu betapa ayahku menyelamatkanku di detik terakhir. Tapi bukan penjelasan yang mereka cari. Mereka hanya haus akan sensasi. Ketika aku akhirnya keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur, aku merasakannya dengan sangat jelas. Tatapan, pandangan mata yang menusuk, senyum sinis yang dipaksakan, dan kalimat-kalimat basa-basi yang menyayat. Din, sabar ya, jodoh nggak kemana kok. Kata salah satu ibu dengan suara terlalu keras dan intonasi terlalu manis untuk sebuah simpati. Yang lain menyambung, mungkin Tuhan belum kasih yang terbaik, ya? Semangat ya, jangan sedih terus. Lalu mereka tertawa kecil, tertawa yang tak kubalas. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu segera melangkah pergi secepat mungkin. Di belakang punggungku, aku tahu, mereka masih berbicara. Kata-kata mereka mengejarku seperti bayangan. Di kampung kecil seperti ini, cerita bisa menjalar lebih cepat daripada angin. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika beberapa orang mulai membalikkan cerita. Ada yang bilang aku terlalu sombong, terlalu banyak syarat, sehingga Mas Rahman membatalkan sepihak. Ada pula yang menyebarkan kabar bahwa aku sebenarnya pernah dekat dengan pria lain sebelum tunangan, dan itu yang membuat keluarga Mas Rahman mundur. Lucunya, tak satu pun dari mereka yang datang bertanya langsung kepadaku. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli pada kebenaran. Mereka hanya ingin menggosip. Aku jadi bahan cerita sore hari sambil ngopi dan makan pisang goreng. Ibu bahkan sempat menangis diam-diam di kamar saat mendengar kabar bahwa beberapa tamu merasa tersinggung karena sudah datang jauh-jauh dan mengeluarkan ongkos hanya untuk pulang tanpa melihat prosesi akad. Apa kita harus datangi mereka satu-satu dan minta maaf? Tanya ibu dengan suara gemetar. Aku hanya bisa memeluknya. Aku ingin bilang, tidak, Bu. Kita tidak salah. Tapi aku tahu ibu hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Dalam masyarakat seperti ini, harga diri perempuan bisa runtuh hanya karena satu momen. Dan batal menikah, apalagi di detik terakhir, adalah momen yang paling rawan dijadikan peluru. Tapi di balik rasa malu, aku mulai menemukan sesuatu. Kekuatan. Setiap kali mereka memandangku seolah aku perempuan gagal, aku justru merasa lebih tegak berdiri. Karena aku tahu, aku bukan perempuan gagal. Aku adalah perempuan yang berhasil menyelamatkan dirinya dari bahaya. Aku bukan korban. Aku penyintas. Dan suatu hari nanti, saat mereka sudah lupa dengan semua ini, aku akan tetap mengingatnya sebagai titik balik dalam hidupku. Saat aku belajar bahwa bukan dunia yang harus aku menangkan, tapi diriku sendiri. Hampir seminggu setelah pernikahan itu batal, aku mulai belajar menerima keadaan. Meski belum sepenuhnya pulih, aku mencoba untuk berdamai dengan luka. Hari-hari kuisi dengan membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, dan kadang menulis di buku catatan tua yang dulu sempat terlupakan. Aku pikir, mungkin ini memang waktu yang tepat untuk mengurai kembali diriku sendiri yang selama ini terlalu sibuk mengejar cinta. Tapi saat aku mulai bernapas sedikit lebih tenang, semesta seolah belum puas mengujiku. Suatu sore, telepon genggamku berdering. Nama itu muncul di layar, Rahman. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar tanpa berani menyentuhnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku gemetar. Ada bagian dalam diriku yang ingin melempar telepon itu sejauh mungkin. Tapi ada juga bagian yang rindu mendengar suaranya. Rasa penasaran, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Akhirnya, dengan napas berat, aku menjawab, Dinda,
Suaranya terdengar seperti biasa, lembut dan menenangkan. Tapi kali ini, tak ada getaran yang sama dalam dadaku. Aku hanya diam. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu pasti benci aku sekarang. Tapi tolong dengarkan aku sebentar saja. Dan seperti yang kuduga, hujan alasan mulai mengguyurku. Ia bicara tentang tekanan keluarga, tentang keraguan di detik-detik terakhir, tentang betapa ia mencintaiku tapi belum siap. Katanya, ia panik. Katanya, ia merasa belum pantas menjadi suami. Katanya, ia ingin melindungiku dari dirinya sendiri. Katanya, ia ingin memperbaiki semuanya dan menjelaskan segalanya secara langsung. Aku bisa datang ke rumah, bicara sama ayah dan ibu. Tolong beri aku satu kesempatan, Din. Aku menyesal, ucapnya. Aku menahan napas. Di ujung sana, suara Rahman terdengar seperti lelaki yang benar-benar hancur. Tapi aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Karena sekali kepercayaan dikhianati, segalanya tak lagi sama. Aku nggak butuh penjelasan. Aku butuh kejujuran. Dan kamu nggak kasih itu ke aku. Jawabku akhirnya, suaraku bergetar tapi tegas. Rahman terdiam. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau kamu ragu, tinggal dibatalkan aja agar pernikahan ini tidak cuma formalitas. Kamu tahu gimana ayah harus menanggung malu? Tiba-tiba, seluruh emosi yang kutahan seminggu ini tumpah begitu saja. Aku menangis, tapi bukan karena rindu, melainkan karena kecewa yang sudah terlalu lama kupendam. Rahman hanya bisa meminta maaf, berkali-kali, tapi tak satupun kata maafnya mampu menghapus luka yang ia tanam. Aku tak tahu apakah tangisanku itu membuatnya sadar atau hanya membuatnya semakin merasa bersalah. Tapi malam itu, ia mengirimiku pesan panjang berisi janji-janji baru. Ia akan berubah, katanya. Ia akan membuktikan bahwa aku tak salah memilihnya dulu. Ia bahkan mengirim foto dirinya berdiri di depan masjid, seolah ingin menunjukkan bahwa ia sudah mulai berubah jadi lebih religius. Tapi aku tidak lagi mudah terpesona oleh tampilan luar. Aku pernah terlalu percaya, dan kali ini, aku memilih berhati-hati. Karena aku tahu, cinta tanpa kejujuran hanyalah jebakan. Dan aku sudah cukup sekali terjebak. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar sambil memeluk diriku sendiri. Aku memikirkan semua kata-kata Rahman, dan semua luka yang ia tinggalkan. Aku sadar, mungkin aku masih menyimpan sisa-sisa perasaan. Tapi lebih dari itu, aku menyimpan pelajaran. Aku tahu, memaafkan bukan berarti harus kembali. Dan mencintai bukan berarti harus melupakan harga diri. Jika ia benar-benar menyesal, maka biarkan waktu yang menguji. Tapi aku akan tetap melangkah ke depan, karena luka ini tak boleh membuatku berhenti percaya pada masa depan. Hanya membuatku lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas berjalan bersamaku. Pagi itu, aku mendapat pesan singkat lagi dari Rahman. Isinya singkat, namun jelas, aku ingin bertemu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sebuah pesan yang penuh dengan harapan, yang mencoba menembus dinding yang sudah kubangun. Selama beberapa detik, aku terhenti. Aku merasa terombang-ambing antara rasa marah yang mendalam dan sebuah keinginan untuk mendengar apa yang akan ia katakan. Namun, suara hatiku lebih keras daripada segala rasa bingung itu. Aku tahu aku sudah cukup kuat untuk tidak jatuh lagi dalam perangkap yang sama. Akhirnya, aku membalas pesan itu dengan singkat, temui aku di kafe pukul 2 siang. Tidak ada penundaan. Aku bisa merasakan ketegangan dalam tubuhku, meskipun kata-kataku tak mencerminkan keraguan. Aku tidak ingin memberi ruang untuk penyesalan atau pengaruh apapun. Waktu berjalan dengan lambat, dan perasaan tak sabar semakin meningkat seiring detik yang berlalu. Aku sudah menyiapkan diriku untuk apapun yang akan ia katakan. Dan kali ini, aku tidak akan ragu lagi. Saat akhirnya Rahman datang, aku langsung merasakan perbedaannya. Biasanya, ia datang dengan senyum lebar,
wajah penuh percaya diri, dan cara berbicara yang manis. Tetapi kali ini, wajahnya tampak murung. Ia terlihat lebih kurus, lebih cemas, dan jauh dari pria yang dulu selalu ada di pikiranku. Aku duduk di meja yang sudah kami pilih sebelumnya, menatapnya tanpa berbicara sepatah kata. Rahman menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dinda, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku salah. Aku bikin kamu sakit di hari yang harusnya jadi hari bahagia kita. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk membuatmu percaya lagi padaku. Suara itu masih terdengar seperti dulu, lembut dan penuh penyesalan, namun kali ini, aku tak bisa lagi terpesona. Semua kata-kata manis itu hanya seperti angin lalu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat apa yang telah terjadi. Rahman tidak hanya mengkhianatiku dengan kata-katanya, tetapi juga dengan tindakannya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan aku. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia buat, lebih banyak didorong oleh rasa takut dan keraguannya sendiri, bukan karena cinta yang tulus. Rahman, kamu tahu kenapa aku di sini hari ini? Tanyaku. Suaraku tegas meskipun ada sedikit getaran. Ia mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Aku di sini bukan untuk mendengar permintaan maafmu, atau janji-janji kosongmu lagi. Aku di sini untuk memberitahu kamu satu hal, aku sudah selesai. Aku tidak bisa lagi memberi ruang untuk seseorang yang tidak bisa menghargai aku. Lanjutku, meskipun rasa sakit itu masih terasa di dada. Rahman menatapku dengan tatapan kosong. Ia sepertinya tidak mengerti sepenuhnya apa yang aku maksudkan. Dinda, aku mencintaimu. Ini semua terjadi begitu cepat. Waktu itu aku masih ragu. Aku belum siap karena ada dia. Tapi sekarang aku sudah berubah, Din. Aku janji gak akan menduakanmu lagi. Aku akan memperbaiki semuanya, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, kata-kata itu justru semakin memperjelas betapa ia tak memahami kedalamanku. Aku menatapnya satu kali lagi, mencoba melihat apakah ada sedikit pun penyesalan yang tulus, ataukah itu hanya kebingungannya yang berlarut-larut. Tetapi aku tahu jawaban itu sudah ada dalam diriku sejak awal. Rahman memang tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Dia bukan pria yang ingin berjalan berdampingan denganku, melainkan pria yang masih terjebak dalam ketakutannya sendiri. Aku tidak bisa meneruskan hubungan ini, Rahman, kataku dengan mantap. Aku sudah mencoba begitu keras. Berharap kamu bisa berubah. Berharap kita bisa bersama. Tapi sekarang aku tahu, yang terbaik untuk kita adalah berpisah. Aku harus menghormati diriku sendiri, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang yang kamu ciptakan. Dia terdiam. Aku bisa melihat kesedihan yang begitu dalam di matanya, tapi aku tidak lagi merasa kasihan. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam permainan perasaan yang tak pernah bisa selesai. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Rahman akhirnya mengangguk, meskipun air matanya sudah menggenang. Aku mengerti, Dinda. Maafkan aku. Aku berdiri dari kursi, meraih tas tanganku, dan menatapnya sekali lagi sebelum pergi. Jangan minta maaf lagi, Rahman. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bahkan sebelum kamu meminta maaf. Tapi ini adalah akhir, dan kita berdua harus melanjutkan hidup kita masing-masing. Dengan satu langkah terakhir, aku meninggalkan kafe itu, menutup pintu lama yang telah terlalu lama mengikatku dalam kebingungan dan penderitaan. Hari itu, aku merasa lega. Rasanya seperti bebannya hilang begitu saja. Aku tahu masih ada banyak jalan yang harus kutempuh. Dan kadang-kadang hidup ini akan menghadirkan tantangan yang tak terduga. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aku sudah siap untuk menatap masa depan dengan lebih terbuka, lebih berani, dan lebih yakin dengan diri sendiri. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Rahman berlalu begitu lambat. Seolah setiap detiknya penuh dengan beban yang tak bisa aku lepaskan begitu saja.
Meskipun aku tahu keputusan yang aku buat adalah yang terbaik untuk diriku, rasa kosong itu tetap ada. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Bagian yang dulu pernah percaya dengan sepenuh hati, yang dulu bisa mengandalkan seseorang di sampingku. Namun, aku sadar, aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan itu. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu terus menghalangiku untuk maju. Hari-hari pertama setelah pertemuan yang memisahkan itu aku habiskan dengan merenung, mencari tahu siapa diriku sebenarnya setelah semua yang terjadi. Selama bertahun-tahun, aku terikat dalam sebuah hubungan yang membuatku lupa akan diriku sendiri. Aku terlalu banyak memberi tanpa memperhatikan apakah aku menerima hal yang sama, apakah aku dihargai dengan sebanding. Aku terperangkap dalam cinta yang ternyata tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Aku lupa bahwa aku layak dihargai, bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang bukan sekadar janji-janji kosong. Menemukan kembali kebahagiaan dalam diri sendiri adalah proses yang memerlukan waktu, dan aku belajar untuk memberi ruang pada diriku untuk merasakannya. Setiap kali aku merasa ragu atau terpuruk, aku memikirkan kembali apa yang telah aku lewati dan bagaimana aku berhasil bangkit setelah segala kekecewaan. Aku mulai merangkul diriku dengan lebih penuh kasih sayang, berusaha melepaskan segala rasa takut dan ketakutan yang dulu menghalangi jalan hidupku. Aku sadar, untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus, aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Setelah berbulan-bulan menjalani proses penyembuhan, aku mulai merasa ada perubahan yang signifikan dalam cara pandangku terhadap kehidupan. Aku tidak lagi terfokus pada apa yang telah hilang, tetapi pada segala hal yang bisa aku raih ke depan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah atau instan, melainkan sesuatu yang harus dibangun dengan kesabaran dan komitmen terhadap diri sendiri. Aku merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk melangkah ke babak baru dalam hidupku. Meskipun ada rasa takut yang masih terkadang muncul, aku tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan ini. Dan dalam setiap langkah yang aku ambil, aku belajar untuk memberi ruang bagi harapan, bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih baik. Kehidupan baru ini dimulai dengan langkah pertama yang paling sederhana, memiliki keyakinan bahwa aku berhak untuk bahagia. Selama bertahun-tahun, aku terjebak dalam rutinitas dan ekspektasi orang lain, memprioritaskan kebahagiaan mereka tanpa menyadari bahwa aku sendiri pun harus bahagia. Tetapi kini, aku menyadari bahwa kebahagiaan itu harus datang dari dalam diri, dan bukan dari orang lain atau kondisi eksternal. Aku mulai fokus pada apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupku, dan untuk mengejar mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Langkah pertama itu mungkin terlihat kecil, tetapi bagiku, itu adalah langkah besar menuju kebebasan. Sebuah kebebasan yang bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kebebasan batin, untuk bisa memilih jalan hidup yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Di samping itu, aku juga mulai membuka diri untuk peluang-peluang baru yang datang dalam hidupku. Aku sadar bahwa tidak ada yang bisa diprediksi, dan terkadang, kesempatan besar datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Beberapa teman lama mulai mengajak aku untuk bergabung dalam proyek-proyek baru yang sangat menarik. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dunia media, dan aku merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mewujudkan impian yang selama ini hanya ada dalam pikiran. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh, untuk mengejar tujuan yang selama ini aku pendam. Aku tidak lagi ragu untuk mengatakan, ya, pada kesempatan-kesempatan yang datang, meskipun kadang aku merasa khawatir apakah aku cukup mampu. Namun, aku ingat kembali bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama yang penuh keberanian. Saat-saat itu aku merasa ada angin segar yang membawa semangat baru. Meskipun tantangan masih ada di depan, aku merasa lebih kuat dalam menghadapi setiap rintangan. Aku tidak lagi terjebak dalam kenangan-kenangan lama yang menghantui pikiranku. Aku mulai mengerti bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada jaminan apapun. Namun, ketidakpastian itu juga membawa potensi besar untuk pertumbuhan dan perubahan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu,
Tetapi aku bisa memilih untuk merespons setiap kejadian dengan cara yang positif dan penuh harapan. Aku mulai melangkah maju dengan lebih percaya diri, membuka mata untuk melihat peluang-peluang yang ada, dan memberi izin pada diriku sendiri untuk menerima semua yang datang, baik itu kesenangan maupun kesedihan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus aku jalani. Di tengah perjalanan ini, aku juga mulai lebih intens berkomunikasi dengan keluargaku. Aku sadar bahwa mereka adalah sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Aku mulai lebih sering berbicara dengan ayah dan ibu tentang perasaan dan pengalaman yang aku hadapi, dan hal itu membuat kami semakin dekat. Dulu, aku merasa mereka tidak sepenuhnya memahami diriku, terutama setelah perpisahanku dengan Rahman. Tetapi semakin banyak waktu yang aku habiskan bersama mereka, semakin aku merasa bahwa mereka adalah pondasi yang sangat penting dalam hidupku. Mereka tidak hanya menjadi orang tua yang memberikan kasih sayang, tetapi juga sahabat yang selalu ada di saat aku membutuhkan dukungan. Percakapan kami semakin terbuka, dan aku merasa bahwa dalam diri mereka, aku menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini dengan lebih ringan. Tentu saja, meskipun aku mulai merasa lebih siap untuk menyambut masa depan, ada saat-saat ketika aku masih merasa ragu. Ada malam-malam ketika rasa takut itu datang tanpa diundang. Ketika aku mulai berpikir apakah aku akan mampu bertahan dengan semua keputusan yang telah aku buat. Tetapi aku tahu bahwa ketakutan itu adalah hal yang alami. Ketakutan tidak datang untuk menghentikan kita, melainkan untuk mengajarkan kita cara menghadapinya. Aku belajar untuk tidak menghindari rasa takut, tetapi untuk memahaminya, dan akhirnya, melepaskannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa takut akan kegagalan atau kesalahan. Aku tahu, kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan, dan tidak ada yang bisa menghalangiku untuk terus bergerak maju, kecuali diriku sendiri. Aku memutuskan untuk lebih berani mengambil langkah-langkah besar. Salah satu langkah besar itu adalah meluncurkan proyek baru yang sudah lama ingin aku mulai. Aku merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari apa yang aku bayangkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penundaan. Aku ingin mengejar impian-impianku dengan sepenuh hati, tanpa takut akan kegagalan. Aku tahu bahwa setiap perjalanan memiliki tantangannya sendiri, tetapi tantangan itulah yang akan membuat aku lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku belajar untuk menikmati proses, untuk merayakan setiap langkah yang aku ambil, sekecil apapun itu, karena setiap langkah itu membawa aku lebih dekat pada tujuan yang aku inginkan. Di tengah langkah-langkah baru ini, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku belajar untuk menerima segala hal dengan lapang dada, tanpa merasa terlalu terbebani dengan apa yang telah terjadi. Aku tahu, hidup ini adalah tentang bagaimana kita merespons, bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita. Dan setiap respons yang aku pilih adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang penuh harapan, penuh semangat, dan penuh keberanian untuk menghadapi masa depan. Perjalanan hidupku terasa semakin penuh makna seiring berjalannya waktu. Setelah sekian lama aku mencoba untuk bangkit dari kekecewaan dan luka hati yang mendalam, aku akhirnya bisa melihat bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar atau dipaksakan. Cinta, seperti halnya kehidupan itu sendiri, datang dengan cara yang tak terduga dan pada waktu yang tepat. Aku mulai menyadari bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang dibangun di atas kebohongan atau harapan palsu, tetapi cinta yang tumbuh dari pemahaman, kesabaran, dan penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam perjalanan panjang ini, aku belajar untuk menerima diriku lebih baik, mencintai diriku sendiri, dan menghargai setiap bagian dari diriku, kekurangan dan kelebihanku. Pagi itu, saat aku duduk di balkon rumahku sambil menikmati secangkir teh hangat, aku menyadari betapa banyak perubahan yang telah terjadi dalam diriku. Dulu, aku hanya bisa membayangkan tentang cinta yang sempurna, cinta yang tidak pernah menyakitkan, yang selalu membuat hati merasa aman dan bahagia. Namun, kini aku tahu bahwa cinta yang sempurna tidak ada. Cinta sejati adalah cinta yang bisa menerima segala kekurangan, yang bisa tumbuh dalam kebaikan dan kelemahan,
yang bisa berkembang melalui tantangan dan cobaan. Cinta sejati adalah ketika dua hati saling terbuka dan saling mendukung tanpa syarat. Ini adalah cinta yang tidak menuntut, tetapi memberi. Dan ini adalah cinta yang aku temukan dalam diriku sendiri sebelum akhirnya bisa memberi ruang bagi orang lain untuk masuk. Setelah melalui banyak proses penyembuhan, aku mulai membuka diri lagi pada kemungkinan untuk mencintai seseorang. Mungkin ini terdengar klise, tetapi aku mulai belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjadi orang yang tepat. Aku ingin mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan diri sendiri. Aku tahu bahwa hanya dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu, aku bisa mencintai orang lain dengan tulus. Aku ingin berbagi hidupku dengan seseorang yang bisa menghargai diriku sepenuhnya, yang bisa menerima masa laluku, dan yang bisa berjalan bersamaku ke depan, bersama-sama menghadapinya tanpa rasa takut. Di tengah perjalanan ini, aku bertemu dengan seseorang yang membuat hatiku merasa tenang dan nyaman. Dia bukanlah seseorang yang datang dengan janji-janji besar atau harapan yang muluk-muluk, tetapi dia adalah seseorang yang hadir dengan kesederhanaan dan ketulusan. Nama lelaki itu adalah Raka. Kami bertemu dalam sebuah kesempatan tak terduga, di sebuah acara keluarga yang sederhana. Tidak ada yang istimewa pada pertemuan pertama kami, tetapi entah kenapa, aku merasa ada yang berbeda saat berbicara dengannya. Ada kedamaian yang aku rasakan, seolah-olah dia bisa melihat diriku tanpa harus menilai atau menghakimi. Percakapan kami mengalir begitu alami, seperti dua orang yang sudah saling mengenal lama. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang impian, tentang keluarga, dan yang paling penting, tentang bagaimana kami memaknai cinta. Seiring berjalannya waktu, aku mulai semakin mengenal Raka, dan aku menyadari bahwa dia adalah seseorang yang sangat berbeda dari orang-orang yang pernah ada dalam hidupku sebelumnya. Dia tidak menuntut apapun dariku, tidak memaksakan aku untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Dia hanya hadir dengan ketulusan dan kesediaan untuk mendengarkan. Dengan Raka, aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki keinginan, impian, dan perasaan yang perlu dihormati. Aku merasa nyaman menjadi diriku sendiri di dekatnya, tanpa rasa takut atau khawatir bahwa aku akan ditinggalkan atau disakiti. Namun, meskipun aku merasa semakin dekat dengan Raka, ada bagian dari diriku yang masih ragu. Aku takut bahwa aku akan terluka lagi. Takut bahwa aku akan mengecewakan diriku sendiri dengan berharap terlalu banyak. Aku sadar bahwa meskipun aku ingin menerima cinta ini, ada rasa takut yang masih menghalangiku untuk sepenuhnya membuka hati. Rasa takut itu datang dari masa laluku yang penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Namun, Raka tidak pernah terburu-buru atau memaksaku untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia sabar dan selalu memberi ruang untukku, membiarkan aku melangkah sesuai dengan kenyamananku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa cinta yang sejati tidak datang dengan terburu-buru. Cinta sejati datang dengan kesabaran, pengertian, dan waktu. Aku mulai membiarkan diriku membuka hati sedikit demi sedikit. Aku belajar untuk tidak takut lagi akan kemungkinan terluka, karena aku tahu bahwa dalam setiap hubungan, ada risiko, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran akan masa depan. Aku harus berani untuk memberi kesempatan pada cinta yang tulus, pada seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku. Di setiap langkah yang aku ambil bersama Raka, aku merasa semakin kuat dan yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Kami saling mendukung, berbagi kebahagiaan dan kesedihan, dan yang terpenting, kami belajar untuk saling menghargai dan memahami. Kami bukanlah pasangan yang sempurna, tetapi kami adalah pasangan yang saling memberi, yang saling berusaha untuk tumbuh bersama. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan yang siap untuk berjalan bersama dalam segala suka dan duka. Akhirnya, aku bisa merasakan betapa indahnya mencintai tanpa takut,
mencintai dengan sepenuh hati tanpa beban masa lalu yang menghalangi. Aku merasa siap untuk melangkah lebih jauh, untuk membuka hati sepenuhnya, dan untuk menerima cinta yang tulus dari Raka. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, namun aku merasa tenang dan bahagia bisa berjalan bersamanya. Cinta yang kami bangun adalah cinta yang tidak hanya mengutamakan kebahagiaan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Kehidupan bersama Raka terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan dan tantangan baru. Kami mulai membangun hidup bersama, langkah demi langkah, saling mendukung, dan merancang masa depan yang penuh harapan. Tidak ada yang mudah dalam setiap langkah yang kami ambil, tetapi ada rasa damai yang terus menyelimuti kami. Kepercayaan yang aku berikan kepadanya, begitu pula sebaliknya, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kami tidak hanya belajar untuk hidup bersama, tetapi juga untuk menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup dengan tangan yang saling menggenggam. Setiap hari, kami merasa lebih dekat, semakin saling memahami satu sama lain, dan yang terpenting, semakin yakin bahwa inilah jalan yang kami pilih bersama. Raka adalah sosok yang bisa membuatku merasa aman. Keberadaannya bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kami banyak berdiskusi tentang impian-impian masa depan kami, tentang rumah yang ingin kami bangun, tentang keluarga yang ingin kami ciptakan, dan tentang tujuan-tujuan hidup yang ingin kami capai bersama. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan dalam diriku. Bersama Raka, aku merasa cukup untuk menerima diri sendiri dan berani bermimpi lagi. Kami memiliki pandangan yang sama tentang banyak hal, tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, tentang bagaimana mengatasi tantangan dengan rasa sabar, dan bagaimana membangun hubungan yang tidak hanya kuat tetapi juga penuh cinta. Namun, meskipun kami sudah melalui banyak hal bersama, aku sadar bahwa hidup tidak akan pernah bebas dari cobaan. Setiap hubungan pasti menghadapi tantangan yang berbeda. Begitu juga dengan hubungan kami. Masalah dan konflik yang datang kadang-kadang menguji sejauh mana kekuatan hubungan kami. Kami tahu bahwa hidup bersama berarti menghadapi masa-masa sulit dan belajar untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, dan kami menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali kami. Tetapi yang bisa kami kendalikan adalah cara kami merespon setiap situasi, bagaimana kami memutuskan untuk menyelesaikan setiap masalah bersama, dan bagaimana kami menjaga komitmen kami untuk tetap saling mendukung. Ada kalanya, aku merasa cemas tentang masa depan. Pernikahan, bagi banyak orang, adalah komitmen yang sangat besar, dan aku tidak bisa menutupi rasa takut akan kemungkinan kegagalan. Namun, aku belajar bahwa ketakutan itu adalah hal yang alami, dan itu tidak harus menghalangi langkah kami. Bersama Raka, aku merasa bahwa meskipun ada ketidakpastian yang selalu ada, kami tetap bisa berjalan bersama dengan penuh keyakinan. Kami tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang, tetapi kami tahu bahwa kami akan menemukannya sepanjang perjalanan ini. Kami belajar untuk memberi ruang satu sama lain untuk tumbuh, belajar, dan berkembang, sambil tetap menjaga komitmen untuk saling mendukung. Setiap hari bersama Raka adalah pelajaran baru tentang arti kesabaran, pengertian, dan kasih sayang. Kami belajar bahwa dalam sebuah hubungan, tidak ada tempat untuk ego atau kebanggaan yang berlebihan. Kami berdua belajar untuk lebih mendengarkan, lebih memahami, dan lebih menghargai perasaan masing-masing. Ada banyak momen-momen kecil yang terasa sangat berarti, seperti saat kami duduk bersama setelah hari yang panjang dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi selama seharian. Bahkan dalam kesederhanaan seperti itu, kami merasakan kedekatan yang begitu mendalam. Kami juga berbicara tentang masa depan kami, tentang apa yang ingin kami capai bersama, dan tentang impian-impian kecil yang terkadang terasa tidak terlalu penting. Tetapi bagi kami itu adalah bagian dari perjalanan kami bersama. Kadang-kadang, hidup terasa berat. Ada kalanya masalah datang begitu cepat, dan kami merasa seperti terhimpit oleh tekanan. Namun, kami belajar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kami berdua memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kesulitan,
Tetapi kami selalu mencari cara untuk bekerja sama. Raka memiliki sifat yang sangat tenang. Dia bisa mengendalikan dirinya meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Sifatnya yang sabar dan bijaksana seringkali menjadi penyeimbang ketika aku merasa terburu-buru atau tertekan. Dia mengajarkanku untuk lebih sabar, untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan untuk lebih berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Aku juga banyak belajar darinya tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam hubungan. Kami saling berbicara dengan terbuka tentang perasaan dan pikiran kami, dan itu membuat hubungan kami semakin kuat. Setelah melewati berbagai rintangan bersama, kami semakin yakin bahwa hubungan kami bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang berbagi kesulitan. Kami belajar untuk saling menguatkan, bahkan ketika situasi tidak berpihak pada kami. Ketika kami merasa lelah, kami saling memberi dukungan, mengingatkan satu sama lain bahwa segala hal yang kami hadapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Ada kalanya, hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kami belajar untuk tetap bertahan dan terus berusaha. Kami tahu bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah ujian yang mengajarkan kami untuk lebih dewasa dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Aku merasa sangat bersyukur bisa menjalani hidup bersama seseorang yang begitu bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang seperti Raka. Setiap hari bersama dia adalah anugerah yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi bersama Raka, aku merasa lebih siap untuk menghadapi semua itu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami yakin bahwa selama kami bersama, kami akan selalu bisa menghadapinya bersama-sama. Kehidupan kami, meskipun penuh dengan tantangan, terasa sangat berarti, karena kami menjalani setiap langkah dengan penuh cinta, pengertian, dan keyakinan bahwa kami akan selalu ada satu sama lain. Membangun masa depan bersama Raka bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang penuh dengan harapan, mimpi, dan tekad untuk mencapai tujuan bersama. Setelah melalui berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup kami, kini kami mulai lebih serius memikirkan tentang bagaimana kami bisa membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan bukan lagi hanya tentang aku atau dia, tetapi tentang kami, tentang segala hal yang ingin kami capai bersama. Kami berdua memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam hidup, tetapi ada satu kesamaan besar yang selalu menghubungkan kami, keinginan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun emosional. Kami ingin hidup dalam sebuah rumah yang penuh dengan cinta, dan kami ingin memberi yang terbaik untuk anak-anak kami kelak, memberi mereka pendidikan dan kehidupan yang lebih baik dari yang kami miliki. Membangun masa depan bersama juga berarti menghadapi kenyataan bahwa ada banyak hal yang bisa menguji hubungan kami. Kami tidak bisa menghindari masalah atau kesulitan yang mungkin datang, tetapi yang bisa kami lakukan adalah menghadapi semuanya bersama-sama. Setiap kali ada masalah, kami berdua berusaha untuk tetap tenang, berbicara satu sama lain dengan terbuka, dan mencari solusi yang terbaik. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kami juga percaya bahwa dengan saling mendukung, kami bisa mengatasi apapun yang datang. Kami belajar untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan bijaksana, untuk saling menghormati satu sama lain meskipun kami terkadang memiliki pandangan yang berbeda. Itu adalah bagian dari proses membangun hubungan yang sehat, di mana kami saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Aku juga semakin menyadari bahwa membangun masa depan bukan hanya tentang mencapai tujuan bersama, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah yang kami ambil. Kami mulai lebih menghargai momen-momen kecil dalam hidup, seperti saat kami menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, berjalan-jalan di taman, atau sekadar duduk bersama dan berbicara tentang hari-hari kami. Kami belajar untuk tidak terlalu fokus pada tujuan akhir, tetapi juga untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Setiap momen bersama Raka terasa begitu berharga, karena aku tahu bahwa dalam setiap detik yang kami habiskan bersama, kami sedang membangun masa depan yang penuh dengan kenangan indah.
Masa depan yang kami bangun juga melibatkan keluarga kami. Raka dan aku sangat dekat dengan orang tua kami, dan kami ingin memastikan bahwa mereka selalu menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami sering mengundang mereka untuk berkumpul bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Aku sangat menghargai dukungan dan kasih sayang yang mereka berikan selama ini, dan aku tahu bahwa mereka juga sangat bahagia melihat hubungan kami berkembang. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kami kelak akan memiliki hubungan yang baik dengan kakek nenek mereka, dan bahwa keluarga besar kami tetap bisa saling mendukung meskipun hidup membawa kami ke berbagai tempat. Dalam perjalanan ini, aku merasa semakin yakin bahwa kami bisa mencapai segala impian kami bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal pasti. Selama kami bersama, kami akan saling menguatkan dan mendukung. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi bersama Raka, aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kami telah melalui banyak hal bersama, dan itu hanya membuat kami semakin kuat. Masa depan yang kami impikan bukanlah sesuatu yang akan datang dengan mudah, tetapi kami siap untuk bekerja keras dan saling mendukung untuk mewujudkannya. Setiap langkah yang kami ambil, setiap tantangan yang kami hadapi, dan setiap kebahagiaan yang kami rasakan adalah bagian dari perjalanan indah yang sedang kami jalani bersama. Setelah perjalanan panjang yang penuh kebahagiaan dan juga tantangan, kami menyadari bahwa membangun masa depan bersama tidak pernah benar-benar bebas dari ujian. Ada kalanya, kehidupan memberikan kami cobaan yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan, dan kami harus benar-benar menguji seberapa kuat fondasi yang kami bangun selama ini. Aku dan Raka tahu bahwa meskipun kami sudah saling berkomitmen untuk hidup bersama, masa depan kami tidak selalu bisa diprediksi. Dunia ini bisa sangat berubah, dan seringkali, kami harus menanggapi perubahan tersebut dengan cara yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Tantangan pertama yang datang kepada kami adalah saat Raka mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Tawaran itu adalah kesempatan yang luar biasa baginya. Tetapi itu juga berarti kami harus terpisah dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Raka mengajukan keputusan yang berat. Apakah dia harus menerima tawaran itu dan memulai karir baru, atau tetap tinggal bersamaku di sini dan membangun hidup kami lebih lanjut? Kami berdiskusi panjang lebar tentang hal itu, mencoba mencari cara terbaik untuk melanjutkan hidup bersama, meskipun ada jarak yang memisahkan kami. Di satu sisi, aku merasa bangga dan mendukung keputusan Raka, karena aku tahu betapa besar peluang ini baginya. Namun, di sisi lain, aku merasa cemas. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kami jika kami terpisah dalam waktu yang lama? Bagaimana kami akan menjaga komunikasi, kepercayaan, dan kedekatan yang sudah kami bangun selama ini? Setelah berbicara dalam hati-hati, kami memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh sementara Raka mengejar impian karirnya. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya bahwa jika kami saling mendukung dan menjaga komitmen, hubungan kami akan tetap kuat. Selama berbulan-bulan, kami harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa jarak memisahkan kami, tetapi kami berusaha untuk tetap terhubung, baik melalui pesan, panggilan video, atau bahkan surat-surat kecil yang saling kami kirimkan. Ada kalanya, rasa rindu itu datang begitu mendalam, tetapi aku belajar untuk lebih menghargai waktu yang kami miliki bersama, meskipun itu lebih sedikit daripada sebelumnya. Setiap kali kami bertemu, rasanya seperti bertemu dengan seseorang yang baru lagi, dan aku tahu bahwa meskipun kami terpisah, cinta kami tetap mengikat kami dengan kuat. Namun, tantangan besar lainnya datang ketika Raka dihadapkan dengan tekanan besar di tempat kerjanya. Tuntutan pekerjaan yang semakin berat membuatnya semakin stres, dan seringkali, aku merasa dia menjadi semakin terisolasi. Ada kalanya dia merasa cemas dan tertekan, dan aku merasa tidak tahu bagaimana cara membantunya. Aku tahu dia sedang berjuang dengan pekerjaannya, tetapi aku juga merasa kesulitan untuk menghadapinya karena aku tidak tahu bagaimana cara memberikan dukungan yang dia butuhkan. Terkadang, dia memilih untuk diam, dan aku merasa terasingkan. Aku tidak ingin dia merasa sendiri, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Kami berdua belajar banyak tentang bagaimana mengatasi tekanan hidup dalam situasi seperti ini. Aku belajar untuk lebih sabar dan memberi ruang ketika Raka membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Aku mencoba untuk tidak memaksanya untuk berbicara jika dia tidak siap. Sebaliknya, aku mulai mencari cara untuk menunjukkan dukunganku tanpa menekan. Kami mulai lebih sering berbicara tentang perasaan masing-masing, tentang apa yang kami rasakan ketika menghadapi masalah besar. Dengan berbicara terbuka, kami akhirnya bisa menemukan cara untuk mengatasi perasaan cemas dan tertekan itu bersama. Aku belajar bahwa terkadang, yang dibutuhkan hanya mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa menuntut. Meskipun begitu, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Kami berdua mulai menyadari bahwa tantangan besar ini juga membawa kami ke titik di mana kami harus mengevaluasi kembali kehidupan kami. Kami tidak bisa terus hidup seperti sebelumnya, dan kami harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada kalanya kami merasa bahwa kami harus memilih antara karir, keluarga, atau impian-impian kami yang lain. Tapi meskipun begitu, kami tidak menyerah. Kami terus berusaha menemukan jalan tengah yang bisa membuat kami merasa bahagia dan puas dengan hidup kami. Pada saat yang sama, aku juga mulai merasakan kesulitan dengan pekerjaanku sendiri. Aku merasakan tekanan yang semakin besar dari semua tanggung jawab yang harus aku jalani. Tuntutan pekerjaan yang semakin menuntut dan waktu yang semakin terbatas membuatku merasa tertekan. Aku mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, dan aku merasa tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri. Raka dan aku sering berbicara tentang betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Kami sering merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, berusaha menjaga keseimbangan antara impian pribadi dan komitmen kami satu sama lain. Kadang-kadang, kami merasa sangat lelah, tetapi kami tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kami hadapi. Tantangan besar lainnya datang ketika keluarga kami juga menghadapi kesulitan. Orang tuaku mulai menghadapi masalah kesehatan yang semakin serius, dan aku merasa kewalahan dengan segala tanggung jawab yang harus aku pikul. Raka selalu ada untukku, memberi dukungan yang aku butuhkan, tetapi aku tahu bahwa tantangan ini juga menguji hubungan kami. Kami harus belajar untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah besar, dan kami harus memastikan bahwa kami tidak saling mengabaikan meskipun kehidupan kami sedang dipenuhi dengan banyak tekanan. Kami belajar untuk saling menjaga, untuk tidak terlalu terbebani oleh masalah masing-masing, dan untuk selalu berbicara terbuka tentang apa yang kami rasakan. Selama perjalanan ini, kami menyadari bahwa hidup memang tidak pernah berjalan mulus. Ada kalanya kami merasa jatuh, ada kalanya kami merasa sangat lelah, dan ada kalanya kami merasa tidak tahu harus bagaimana. Namun, yang membuat kami tetap bertahan adalah keyakinan bahwa kami tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Kami memiliki satu sama lain, dan itu memberi kami kekuatan untuk terus maju. Tidak peduli betapa sulitnya masa depan, kami tahu bahwa selama kami bersama, kami akan bisa menghadapinya dengan penuh keberanian. Kami mungkin tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, tetapi kami bisa mengontrol cara kami menghadapinya. Kami bisa memilih untuk tetap berdiri teguh, untuk terus berjalan bersama meskipun dunia terasa tidak berpihak pada kami. Dan itu adalah keyakinan yang akan selalu membawa kami menuju masa depan yang penuh harapan. Ketika akhirnya kami tiba di titik ini, aku merasa seolah-olah semua perjalanan yang kami lewati mengarahkan kami ke sini, ke momen di mana segala hal terasa lebih nyata, lebih menantang, dan lebih penuh dengan harapan. Realita baru yang kami hadapi bukan hanya soal perubahan yang datang begitu cepat, tetapi juga soal bagaimana kami memilih untuk meresponsnya. Kami tidak bisa lagi sekadar berlarian menghindari kenyataan, atau berharap semuanya kembali seperti semula. Kami harus menghadapi segala sesuatu dengan penuh keberanian, dengan hati yang siap untuk menerima segala kemungkinan, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Kehidupan yang kami jalani bersama selama ini telah mengajarkan kami bahwa tidak ada jalan yang mudah. Namun dengan saling mendukung, kami mampu melewati setiap badai yang datang. Saat kami memutuskan untuk menetap di kota baru,
jauh dari keluarga dan tempat yang sudah kami kenal selama bertahun-tahun. Itu adalah keputusan besar yang membawa kami pada realita yang baru. Aku dan Raka tahu bahwa kami sedang membangun kehidupan baru dari awal. Sebuah rumah yang baru, pekerjaan yang baru, dan bahkan persahabatan yang baru. Semua terasa baru dan asing. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa nyaman dengan ketidakpastian itu. Aku merasa seperti ini adalah kesempatan kedua untuk memulai. Untuk membangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih indah dari yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Meskipun ada ketakutan yang mengintai di setiap langkah, kami sadar bahwa inilah bagian dari perjalanan yang harus kami jalani, dan kami tidak bisa menunda lagi. Perpindahan ke kota baru membawa banyak tantangan. Raka, yang awalnya begitu penuh semangat dengan pekerjaan barunya, mulai merasakan tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Waktu yang lebih panjang dihabiskan untuk pekerjaan, dan aku mulai merasakan kesepian yang datang bersama kesibukannya. Ada kalanya aku merasa dia semakin menjauh, terjebak dalam rutinitas yang padat dan tuntutan pekerjaan yang semakin berat. Namun, aku tidak ingin menyerah pada perasaan itu. Aku tahu bahwa kami harus menemukan cara baru untuk menjaga kedekatan kami, untuk terus saling mendukung meskipun kami berada dalam situasi yang baru dan sulit. Kami memutuskan untuk mencari cara untuk tetap terhubung, baik melalui waktu bersama di malam hari setelah pekerjaan, atau dengan merencanakan perjalanan kecil di akhir pekan untuk menghilangkan penat. Namun, tidak hanya pekerjaan yang menjadi tantangan besar bagi kami. Kota baru ini juga memberi kami banyak kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi itu tidak datang tanpa pengorbanan. Aku mulai merasa bagaimana tantangan itu menghujam relung-relung jiwaku. Setiap kali aku berusaha menguatkan diri dan mencari cara untuk lebih terbuka dengan lingkungan sekitar, aku merasa seperti ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Bagaimana bisa aku merasa begitu asing di tempat yang seharusnya aku anggap rumah baru? Aku teringat dengan kehidupan yang kami tinggalkan sebelumnya, dengan teman-teman lama yang kini jauh, dan dengan kenangan-kenangan indah yang selalu aku bawa bersama. Tetapi, aku sadar bahwa realita baru ini tidak akan datang dengan kemudahan. Aku harus belajar untuk menerima perasaan tersebut, untuk merasakan kesendirian itu, dan untuk menciptakan kenyamanan baru di dalamnya. Raka juga merasakannya. Kami saling berbicara lebih banyak tentang perasaan kami, dan itu membuatku merasa lebih lega. Kami memutuskan untuk lebih banyak berbagi, meskipun terkadang kata-kata terasa tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang ada di hati. Dengan semua yang terjadi, kami mulai menyadari betapa pentingnya untuk terus mendengarkan satu sama lain. Tidak ada lagi ruang untuk mengabaikan perasaan masing-masing, karena semakin kami mengabaikan perasaan itu, semakin besar ketegangan yang muncul. Kami tahu bahwa kedekatan kami tidak akan tercipta hanya dengan waktu yang kami habiskan bersama, tetapi juga dengan bagaimana kami benar-benar saling mengerti dan mendukung. Aku belajar untuk menjadi pendengar yang lebih baik, untuk lebih sabar dalam menunggu ketika Raka membutuhkan waktu untuk berbicara, dan untuk lebih terbuka tentang apa yang aku rasakan, meskipun terkadang itu terasa sangat berat. Kami harus belajar untuk tetap berjalan bersama meskipun kami merasa seperti terpisah oleh jarak atau keadaan. Satu hal yang membuat kami tetap bertahan adalah komitmen kami untuk tidak menyerah pada kehidupan yang kami impikan. Meskipun banyak hal yang membuat kami merasa terhimpit, kami tahu bahwa kami memiliki tujuan yang lebih besar untuk dicapai. Kami masih ingin memiliki rumah yang kami impikan bersama, membangun keluarga yang penuh dengan cinta, dan memberi anak-anak kami kehidupan yang lebih baik. Setiap kali kami merasa lelah, kami mengingat kembali apa yang kami perjuangkan, apa yang kami inginkan dari hidup ini, dan itu memberi kami kekuatan untuk melanjutkan. Kami tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan kesulitan, tetapi kami juga percaya bahwa dengan tekad dan keberanian, kami bisa menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami dari mencapai impian kami, karena kami percaya bahwa kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik dari apa yang pernah kami bayangkan. Meskipun tantangan yang kami hadapi terasa sangat berat, ada juga momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan yang begitu berarti. Ketika kami berjalan bersama di taman, ketika kami tertawa bersama setelah hari yang penuh stres, atau ketika kami berbagi kenangan lama,
Itu adalah hal-hal yang mengingatkan kami bahwa hidup ini masih penuh dengan keindahan, meskipun ada banyak ketidakpastian. Kami mulai lebih menghargai waktu bersama, karena kami tahu bahwa setiap detik yang kami habiskan bersama adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Kami juga mulai lebih menghargai diri kami sendiri, belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan menerima bahwa kehidupan ini tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan kami. Semua perasaan yang datang, baik itu kesulitan, kebahagiaan, atau kesepian, adalah bagian dari perjalanan ini, dan kami berdua berkomitmen untuk menjalani semuanya dengan hati terbuka. Masa depan yang kami hadapi masih sangatlah luas, tetapi aku percaya bahwa kami akan terus maju bersama, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan harapan yang tak pernah pudar. Tidak ada yang bisa merubah keputusan kami untuk tetap bersama, untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dan untuk menjalani perjalanan ini bersama-sama. Aku merasa sangat bersyukur karena memiliki seseorang seperti Raka di sisiku, yang selalu memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Kami telah melalui banyak hal bersama, dan itu membuat kami semakin yakin bahwa apapun yang akan datang, kami akan selalu bisa menghadapinya. Karena, pada akhirnya, apa yang lebih penting dari apapun adalah keberanian untuk tetap berjuang, untuk tidak menyerah, dan untuk terus membangun hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta.